Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi public speaking dalam mata kuliah teknik berbicara di depan umum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nurul Sofia dengan NPM 0441220556 dari kelas 2. Apa sih public speaking? Dalam bahasa Inggris, public speaking terdiri dari dua kata, yaitu public yang berarti umum dan speaking yang berarti berbicara. Dari sini, pengertian public speaking secara bahasa adalah kemampuan bicara di depan umum. Namun, di Indonesia, pengertian public speaking belum sepenuhnya komprehensif. Banyak yang menganggap bahwa public speaking hanya berkaitan dengan bicara di depan umum. Padahal tidak semua tindakan bicara di depan umum dapat dikategorikan sebagai public speaking. Selanjutnya, sejarah public speaking. Public speaking awalnya diartikan oleh para ahli retorika sebagai kemampuan atau seni bicara di depan publik. Istilah ini telah berkembang sejak abad sebelum Masehi, yang dimana pada saat itu public speaking identik dengan pidato. Selanjutnya, tujuan public speaking. Pada dasarnya, public speaking telah lama digunakan oleh manusia untuk berbagai tujuan, termasuk untuk mempengaruhi orang lain dan memicu tindakan tertentu. Berikut ini adalah 5 tujuan utama dari public speaking yang perlu kita ketahui. Yang pertama, memberikan motivasi. Tujuan dari public speaking adalah memberikan motivasi orang yang menggunakan keterampilan public speaking. Untuk tujuan ini biasanya adalah motivator dan atasan yang ingin memotivasi audiens untuk berkembang. Yang kedua, menyampaikan informasi. Tujuan yang paling mendasar dari public speaking adalah untuk menyampaikan informasi. Jenis-jenis informasi yang disampaikan bisa bermacam-macam, mulai dari ilmu pengetahuan hingga pengumuman hasil penelitian sosial. Yang ketiga, mengendalikan situasi. Public speaking juga dapat digunakan untuk mengendalikan situasi tertentu. Sebagai contoh, jika ada suatu acara terjadi keheningan, pembicara dapat mengambil alih dan membuat suasana kembali ramai. Yang keempat, mempengaruhi audiens. Keterampilan berbicara di muka umum dapat digunakan untuk mempengaruhi pola pikir dan perilaku audiens. Pembicara yang sukses dapat mempengaruhi audiens dengan cara yang efektif. Yang kelima, menghibur. Public speaking juga dapat dimanfaatkan untuk menghibur audiens. Sebagai contoh, stand up comedy menggunakan keterampilan public speaking untuk menghibur penonton dengan cerita lucu dan gestur tubuh dan mimik muka yang menarik. Selanjutnya, metode public speaking. Dalam public speaking, ada 4 metode yang digunakan yang dipilih sesuai dengan tujuan dan gaya bahasa yang diinginkan. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing metode. Yang pertama, impromptu style. Metode ini umumnya digunakan oleh para profesional. Impromptu style ini seringkali memberikan pidato dengan sedikit persiapan. Catatannya hanya sedikit digunakan dan biasanya pembicara banyak melihat ke arah penonton. Yang kedua, manuscript style. Metode ini banyak digunakan dalam presentasi resmi. Manuscript style ini mengacu pada teknik berbicara dengan naskah yang sudah dipersiapkan. Metode ini banyak digunakan oleh para pejabat atau orang yang ingin memberikan sambutan resmi. Yang ketiga, memory style. Metode ini sering digunakan dalam dunia profesional. Seperti namanya, metode ini mengacu pada teknik menghafal skrip yang akan dibacakan kepada audiens secara kata demi kata dengan mudah. Keempat, extempore style. Metode ini cocok untuk presentasi. Menggunakan gaya yang bicara yang sangat dianjurkan untuk berbicara secara profesional. Metode ini mendorong pembicara untuk menggunakan skrip pidato yang hanya berisi outline dan pokok-pokok penunjang. Selanjutnya, manfaat public speaking. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa manfaat dari public speaking setelah kamu menguasainya. Yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan diri. Berbicara di depan umum bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri seseorang yang dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Yang kedua itu adalah menumbuhkan keterampilan kepemimpinan. Public speaking juga dapat membantu dalam menumbuhkan keterampilan kepemimpinan, seperti koordinasi yang baik dengan anggota tim dan pengendalian diri saat memimpin. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan sosial. Seorang public speaker yang handal dapat memiliki kemampuan bergaul dengan baik dengan orang lain, memperluas lingkaran sosial, dan membantu dalam kegiatan bersosialisasi sehari-hari. Yang keempat adalah meningkatkan pengetahuan. Dalam menjalin komunikasi dengan banyaknya orang-orang, seorang public speaker dapat memperoleh wawasan baru dan meningkatkan pemahaman tentang berbagai tipe audiens. Selanjutnya, cara meningkatkan public speaking. Berikut adalah beberapa cara yang dapat membantu meningkatkan kemampuan public speaking kalian. Yang pertama adalah praktik secara rutin.
Semakin sering kamu berbicara di depan umum, semakin mudah untuk melakukan latihan berbicara di depan cermin agar dapat menilai kekuatan dan kelemahan dalam gaya bicara kamu. Yang kedua adalah persiapkan dengan baik. Sebelum memulai pidato, pastikan bahwa kamu telah melakukan persiapan yang memadai. Pelajari topik yang cermat, buat kerangka yang baik, dan gunakan data atau fakta yang relevan. Yang ketiga, fokus pada audiens. Ingatlah bahwa berbicara bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk audiens. Pastikan juga bahwa pidato kamu relevan dan dapat dipahami oleh semua orang yang hadir, dan gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Keempat, gunakan bahasa tubuh yang efektif. Bahasa tubuh yang efektif dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri kamu dan membantu kamu berkomunikasi dengan lebih baik. Gunakan gerakan tangan yang alami, jangan diam di tempat, dan pastikan bahwa postur tubuh kamu juga menunjukkan rasa percaya diri dan keberanian. Kesimpulan dari presentasi ini adalah public speaking merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dimiliki oleh siapa saja. Terlepas dari pekerjaan atau profesi yang dijalankan, public speaking juga dapat membantu seseorang meningkatkan kepercayaan dirinya, menumbuhkan keterampilan kepemimpinan, memudahkan bergaul, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menyampaikan ide atau gagasan dengan lancar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.